Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda ila ridwani amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita secara singkat tentang fiqhus shiyam dari definisi puasa yang telah kita jelaskan, di mana kita menjelaskan bahwa ada 3 kata kunci yang menjadi dasar utama dalam fikih puasa. 2 yang awal telah kita sampaikan, dan di bagian terakhir dari definisi tersebut disebutkan min tulu'il fajri ila ghurubis syams, ya, bahwa ibadah puasa, aktivitas beribadah kepada Allah dengan menahan dari lapar dan haus itu diawali dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ibadah puasa termasuk ibadah yang telah ditetapkan waktunya oleh Allah Azza wa Jalla. Kita ketahui bersama bahwa secara garis besar ibadah yang disyariatkan kepada kita itu ada 2. Ada ibadah yang ditetapkan waktunya dan ada juga yang tidak ditetapkan waktunya. Pada ibadah-ibadah yang ditetapkan waktunya, maka kita laksanakan ibadah itu sesuai dengan ketetapan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Sedangkan pada ibadah-ibadah yang tidak ditetapkan waktunya, maka kita pun tidak menetapkan waktunya. Nah, ibadah puasa termasuk ibadah yang ditetapkan waktunya, ada awal dan ada akhirnya. Nah, awal pelaksanaan ibadah puasa itu dari terbitnya fajar shadiq. Sehingga seseorang ketika ingin berpuasa, maka yang menjadi keyakinan dasarnya bahwa dia memulai berpuasa di saat terbitnya fajar shadiq. Dan ini dipertegas dengan beberapa hadis dan juga praktek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan aktivitas makan sahur itu beliau melakukannya menjelang azan subuh atau menjelang terbitnya fajar shadiq. Anas bin Malik radhiyallahu an itu pernah bertanya kepada Zaid bin Thabit, ya, berapa jarak antara puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara makan sahurnya Nabi dengan iqamah salat subuh. Maka Zaid bin Thabit menjawab bahwa jaraknya sekitar membaca 50 ayat Al-Quran, ya, menunjukkan bahwa interval waktunya sangat singkat antara iqamah dengan makan sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi mengakhirkan makan sahur, sehingga inilah salah satu perkara yang disunnahkan ketika kita makan sahur. Jadi makan sahurnya disunnahkan, tata cara pelaksanaan makan sahurnya juga terdapat sunnahnya, yaitu diakhirkan. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang sahih menyatakan, la yazalun nasu bikhair ma akharus sahur wa ajjalu al-fitr. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama dia mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan berbuka. Jadi terkait dengan awal berpuasa, itu diawali dari terbitnya fajar shadiq. Kemudian akhir daripada pelaksanaan ibadah puasa kita itu ditandai dengan ghurubus syams, dengan terbenamnya matahari, sebagaimana yang dijelaskan di dalam definisi puasa. Sehingga selain berbuka puasa itu adalah perkara yang disunnahkan, di sana juga ada tata cara yang disunnahkan di dalam berbuka puasa, yaitu kita menyegerakannya. Maksud daripada menyegerakan adalah ketika kita telah mengetahui bahwa matahari telah terbenam yang ditandai dengan kumandang azan maghrib, maka tidak ada amalan yang paling utama selain daripada kita berbuka puasa, ya. Dan ini juga disebutkan fadilah atau keutamaan daripada menyegerakan berbuka, di mana Nabi SAW memberikan jaminan seseorang senantiasa berada dalam kebaikan ketika dia menyegerakan waktu berbukanya. Kenapa dalam kebaikan? Karena di saat dia menyegerakan waktu berbuka, itu berarti dia sedang menjalankan sunnah Nabi SAW. Dan menjalankan sunnah Nabi itu adalah kebaikan, bahkan merupakan cikal bakal dari kebaikan-kebaikan yang lain. Mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat.
Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.